Unpad. Keren. Unpad. Karena ketika bicara berbeda dengan zaman-zaman waktu sekolah dulu. Sekarang saya mau nanya, teman-teman di sini IPK-nya di atas 3, yang di atas 3 siapa? Oke, ya saya turunin lagi. Di antara 2,75 sampai 3 IPK ada. Di bawah 2 mulai. Yang 3 tinggi ya agaknya ya. Yang 2,75 segini. 2,5. Nggak ada. Zaman sekolah dulu memang yang dinilai ranking. Zaman dulu kita ya, angka, numbers, peringkat, lah prestasi zaman dulu. Tapi begitu memasuki dunia kerja, yang membedakan yang sukses dan yang belum sukses bukan ranking, bukan angka, bukan nilai, tapi kemampuan komunikasi yang hebat. Terima kasih teman-teman ya. Sampai jumpa. Kok udah kepetan? Belum kira segitu doang. Jadi sebuah kemampuan komunikasi yang hebat. Jadi disinilah yang membedakan orang-orang yang pinter-pinter itu bisa sukses di dunia kerja. Banyak orang yang ketika waktu sekolah pinter banget memasuki dunia kerja, akhirnya karirnya nggak cepat melesat karena kalau ngomong masih ragu-ragu, kalau presentasi salah-salah, kalau bicara dengan orang nggak berdiri, sehingga hasilnya membuat orang tersebut tidak terlihat. Seorang komunikator, public speaker, orang yang mau sukses adalah orang yang bisa terlihat dan juga bisa memberikan rasa kepada lawan bicara. Dua itu ya, kelihatan dan kedengaran. Karena itu bisa memberikan rasa kepada lawan bicara. Ada yang sebelum saya akhiri? Ya silakan. Tadi sudah dijelaskan salah satu teknik yang bisa kita lakukan agar pesan kita bisa terdeliver kepada audiens atau kepada seseorang yang ada di depan kita adalah dengan storyline yang jelas gitu. Berusaha berawal dari tema, kemudian konflik, and up with solution gitu. Saya suka pertanyaan luar biasa. Mbak Rita kalau bicara tadi itu yang berkurang keren banget. Karena kecepatan bicaranya pas, suaranya bagus, ngomongnya terstruktur, materi bicaranya ada, suaranya kedengaran dengan baik, dan Mbak Rita punya suara yang bagus. Cuma kebanyakan banget ya. Lebih baik kayak saya ini. Ini saya ngeberhentiin kata, ya. Jadi teknik berikutnya adalah kalau kebanyakan ngomong coba ditahan aja. Menurut psikologi, language or psychology, kita bisa menahan 1-3 detik yang membuat orang lain masih merasa nyaman. Baru kita mulai bicara lagi. Kecuali memang kelamaan. Nah itu gak nyaman tuh, mulai bingung gitu ya. Oke, itu baik. Yang kedua dari jawabannya, kalau sudah punya struktur cerita lalu kita akan menyampaikan tiba-tiba tidak sesuai, nggak nyambung atau orang tersebut tidak tertarik. Ketika membuat struktur cerita maka kita harus punya mind map yang akan disampaikan. Mind map itu berarti harus ada tujuan dasarnya awalnya apa. Saya mau contoh misalnya ini, kita mau bercerita tentang spidol ini. Jadi kita sudah menyusun bahwa awalnya saya mau cerita tentang bagaimana saya susah sekali untuk menulis, lalu tiba-tiba saya menemukan sebuah spidol, saya coba menulis bagus, tiba-tiba spidolnya habis, lalu saya bingung bagaimana lagi, akhirnya saya mencoba mengisi, ketemu lagi, dan akhirnya sekarang saya punya spidol yang gampang diisi pakai air biasa, dia selalu bisa menulis, katakan begitulah, menjelaskan. Lalu berikutnya apa ini? Ini adalah sebuah yang membuat mudah biar gampang. Oke, ini mainan ya, pindah-pindah ya. Terus di sini apa nih spidol ini? Spidol ini bisa membuat orang lain merasa nyaman, karena lebih mudah mengerti dan nyaman orangnya. Oke, jalan nih, kita sedang menjelaskan spidol, gak masuk. Lalu kita sudah tahu bahwa sebelum cerita kita harus siapkan ini. Kira-kira apa? Oh, saya ingin membuat orang tersebut tahu bahwa alat ini bisa memberikan kejelasan kepada orang lain. Kalau spidol nggak masuk, saya cari persamaannya apa? Jadi gini Pak, kalau nggak
spidol mungkin Bapak lebih nyaman bicara soal pensil ya Pak ya. Nah sama Pak, pensil juga bisa begitu. Masuk nih, kita bergeser, switch. Berarti kita bicara dari aspek menjelaskan. Lalu berikutnya apa? Masih oh ya tapi gimana? Apa ya? Oh, spidol ini untuk menggampangkan. Jadi Bapak kan pinginnya gampang ya Pak ya, supaya bisa tulis, bisa menjelaskan, supaya bisa berkomunikasi. Nah kalau pakai pensil ini gampang Pak, karena cuma tinggal pencet doang dan harus raut-raut. Bisa kita geser lagi ke sebuah yang lebih gampang, sebuah pensil yang bukan harus diraut, tapi cuma tinggal dipencet doang. Kebayang ya Mbak Rita ya. Jadi teman-teman, setiap kali bercerita maka kita harus punya alur yang kita tahu ada cabang-cabangnya. Sehingga ketika menyampaikan sesuatu, mentok, kita bergeser, tapi arahnya sama, bukan balik arah, bukan tiba-tiba, iya spidol, harusnya nggak spidol deh. Oke Pak, kalau gitu saya mau cerita tentang jas aja Pak, kan jauhan ya. Saya mau cerita tentang mikrofon nih Pak, kejauhan belok. Itu membuat lawan bicara akan merasa lah, ini maunya apa sih orang? Kecuali memang jauh banget dari yang diharapkan, itu lain cerita. Tapi selama kita punya cabang yang tujuannya bisa sama arahnya, kita belokin dikit, lalu kita masuk lagi ke arah tujuan bicara kita. Dengan demikian ketika menyampaikan sesuatu, orang lain bisa kita dapatkan tujuan bicaranya walau dengan cara yang berbeda, melalui mind map dan percabangan dalam cerita. Begitu Mbak Rita. Thank you Mbak Rita. Tepuk tangan paling dulu banyak. Ada lagi? Yes, silakan. Mas Alfi. Ya, izin bertanya, di pembahasan tadi yang sempat disinggung oleh itu adalah personal branding. Ini menarik bagi saya karena personal branding ini dapat mempengaruhi kepercayaan. Kemudian ketika kita menyampaikan ide, menyampaikan program gagasan, sehingga itu dapat diterima oleh lawan bicara. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita bisa membangun personal branding di mana lawan bicara kita itu sebelumnya tidak pernah mengenal kita, ya, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita gagaskan, apa yang kita kepada dia, nah, dia bisa menerima itu. Ya. Pertama, Mas Alfi sudah menjadi bagian dari dompet duafa. That's a brand. Itu dulu harus kita tahu. Kita punya brand yang kuat. That's a brand. Berarti itu sudah menjadi sebuah nilai tambah, nilai plus ketika menyampaikan sesuatu. Tapi cukup nggak? Belum tentu. Karena ketika bicara lebih personal, orang ingin tahunya kita seperti apa. Nah, dari sisi komunikasi ada yang disebut personal branding of communication. Bagaimana dari sebuah komunikasi itu kita bisa membuat orang lain percaya walaupun belum pernah kenal sebelumnya. Jadi kita membuat personal branding di saat itu langsung. Menantang loh, menantang bisa. Jadi ada sebuah teknik yang saya nyebutnya adalah 3T. 3T biasa kita pergunakan ketika ingin menjadi seorang yang punya personal branding yang dilakukan pada saat itu. 3T itu apa? Yang pertama adalah ketika bicara kita memiliki arah alias terarah. Jadi saat memulai bicara ada arahnya, tahu tujuannya, biasanya ngomongnya lebih firm, lebih yakin, menyampaikannya lebih jelas. Arah bicara mau apa? Terserah. Ada orang yang bicara untuk menjual, menginformasikan, mengajak, meminta, mengkritik, menyuruh, macam-macam. Ketahui tujuan bicaranya untuk apa, lalu begitu mengenal arahnya, maka kita akan lebih mudah menyampaikan karena tahu tujuannya apa. Jadi kalau ngomong nggak muter-muter, ya istilahnya adalah KISS, keep it short and simple, dan sampai pada tujuan. Yang pertama terarah, yang kedua terstruktur. Dari terstruktur ini teman-teman, kita sudah punya bayangan tadi ke materinya Mbak Elita. Saat kita menyampaikan, ada mind map yang harus kita sampaikan dan punya arahan bicaranya. Jadi ini adalah tujuan. Jadi saat kita selesai bicara, kita masukkan maksud bicaranya apa? Namanya call to action. Jadi Pak, dengan ini saya harapkan Bapak memberikan donasi ke sini, begini bentuknya akan disampaikan ke sini dan akan kami permudah dengan cara ini. Silakan Pak. Itu call to action. Jangan sampai selesai bicara, iya Pak, jadi di sana bisa dibantu gitu deh. Baik Pak, terima kasih. Dia bingung, nah terus Anda juga
pihak mesti ngapain ya? Jadi akhirnya nggak nyambung, nggak dapat tujuan bicaranya. Jangan ragu-ragu untuk menjelaskan tujuan bicara. Kalau bicaranya ada tujuannya, lebih mudah bagi kita untuk mengarahkan orang tersebut mengikuti apa yang kita inginkan. Seorang komunikator yang hebat itu seperti penghipnotis dalam tanda kutip ya. Sehingga ketika kita menyampaikan sesuatu, orang mau mendengar apa yang kita sampaikan dan mau melakukan apa yang kita minta. Gunakan 3T untuk personal branding di saat itu: terarah, terstruktur, dan tujuan. Itu Mas Alfi. Thank you. Oke, silakan. Tapi saya rasa mungkin dua-duanya sudah termasuk ya dari pertanyaan Mas Alfi. Cuman mungkin bisa diperluas lagi. Yang saya ingin tanyakan itu ada salah satu problem dari komunikasi itu yang saya tahu portal komunikasi, di mana kita mempunyai batas komunikasi dengan orang lain. Yang saya ingin tanyakan, gimana cara kita buat mengatasi hal tersebut, khususnya di lembaga, khususnya antara atasan dengan bawahan. Seperti itu, mungkin kita dari beberapa orang di Dompet.com mungkin ada yang mempunyai kepribadian pemalu lah, atau mungkin dia punya inovasi yang, atau ide-ide yang menarik, tapi dia tidak bisa menyampaikan secara langsung seperti itu. Jadi ada beberapa karakter yang saya mintakan gimana cara mengatasi hal tersebut. Mbak Yulia, ini kebetulan ada pertanyaan ini. Saya akan jawab singkat aja ya. Mengenai portal komunikasi, ada keterbatasan dalam sebuah komunikasi, apalagi dari atasan bawahan. Maka saya hadapin aja komunikasi vertikal dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Seringkali beberapa organisasi ini nggak nyambung komunikasi vertikal. Kenapa? Karena culture, karena keraguan-raguan, kurang pede, takut bicara, takut disalahkan dan lain-lain. Karena atas bawah. Kalau horizontal kan lebih gampang. Ketika komunikasi vertikal ini terjadi, maka dua yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah membuat sistem yang gampang agar ada kesempatan bawahan bicara ke atasan dan sebaliknya. Itu yang megang organisasi, Pak. Jadi memang dibiasakan dari sebuah kebudayaan, ada setiap karyawan boleh bicara apa saja ke atasan. Mungkin di beberapa organisasi ada malam-malam tertentu, Pak ya, misalnya ada hari-hari tertentu di mana itu bisa terjadi. Ada bergantian staf yang menemani langsung pimpinan ke berbagai tempat, pergi bareng sama dia, ada melakukan hal itu. Atau dibuat sebuah kebudayaan yang biasa pimpinan makan siang bersama dengan karyawan, staf, dan boleh ngomong apa aja, macam-macam. Itu memang dibuat peraturannya dari organisasi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebuah saya sebut adalah komunikasi asertif. Komunikasi asertif itu adalah bagaimana orang bisa menyampaikan apapun, baik buruk, tegas, keras, tapi tetap dengan cara yang sopan, yang tulus, yang santun sehingga diterima. Dengan menggunakan komunikasi asertif ini, normalnya, kalau atasnya normal ya, kalau struktur organisasi normal, bisa diterima. Jadi dia bisa sewaktu-waktu langsung bicara kepada atasan tersebut dengan izin dan persetujuan misalnya. Pada saat rapat, lihat selesai rapat, yang lain mulai bubar, mulai keluar, Pak, saya boleh minta waktu 3-5 menit? Oh silakan bicara. Saat makan siang bertemu, Pak, saya kayaknya punya ide, boleh minta waktu? Boleh. Tapi tentunya harus dengan gaya bahasa yang lebih baik, Mbak. Beda kalau teman-teman kita bilang, nanti begini ya. Nah, ketika kita bicara ke struktur ke atas, maka kita ngomongnya harus lebih pelan, harus lebih santun. Kawan-kawan saya kasih tekniknya ya, komunikasi asertif. Tapi intinya berani bicara. Dari sini masuk ke pecah puca. Pecah puca itu adalah sebuah ilmu yang biasa menampilkan materi 20 detik, tiap materi 20 slide dan orang bisa mengerti. That's it, itu ada tekniknya itu. Atau yang disebut juga dengan pitch. Elevator pitch itu adalah ibaratnya kita satu lift sama atasan kita, tapi kita bisa menyampaikan ide dengan jelas ke dia. Jadi waktunya pendek. Caranya gimana? Caranya membuat materi cukup singkat. Kalau buat saya, materi logos atau pathos tadi itu adalah sebuah materi yang bisa membuat kesempatan bicara yang singkat tapi bisa dimengerti oleh atasan. Jadi langsung, Pak, saya bisa meningkatkan penerimaan donasi 25% dengan sebuah cara yang saya sebut begini. Bapak tertarik nggak? Kalau tertarik saya izin waktu sebentar, Pak. Oh gimana?
Jadi jangan Pak, saya boleh minta waktu Pak? Oh iya silakan. Saya mau bicara mengenai ini Pak. Apa ya? Ini Pak, bagaimana meningkatkan ini Pak? Apa cepet. Iya meningkat. Jadi nanti saya lagi sibuk. Aduh Pak, 25% donasi akan bertambah dengan teknik ini. Saya rasa bisa dicoba. Boleh minta waktunya Pak? You get the attention. Cukup? Baik, cukup semua ya teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri, terakhir adalah bagaimana saya harapkan teman-teman di sini bisa benar-benar punya kemampuan komunikasi yang baik ketika menyampaikan sesuatu dengan apa? Sepenuh hati. Communication is a hard skill, hati, bukan hard ya, hard hati. Jadi ketika kita bicara dari hati, maka apa yang kita sampaikan akan lebih tulus, lebih tenang, lebih jelas, lebih meyakinkan, lebih tersampaikan. Karena akan lebih mudah menggerakkan orang kalau yang disentuh hatinya, bukan hanya pikirannya. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Saya benar-benar